Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Peradilan Agama, dalam pertemuan 3 yang akan kita bahas pada saat ini yaitu tentang hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia. Selanjutnya, hubungan hukum Islam dengan peran sosial dan organisasi sosial. Selanjutnya yaitu hukum Islam dan peran sosial, dan yang terakhir yaitu hukum Islam dan organisasi sosial. Untuk materi yang pertama yaitu hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan peradilan agama di Indonesia itu pernah mengalami pasang surut dalam hal kewenangan dan kekuasaan dalam mengadili perkara-perkara di antara orang-orang yang beragama Islam. Nah, di sini terdapat adanya hubungan yang signifikan antara peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia. Walaupun itu hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Namun, peradilan agama ini tidak mencangkup pada masalah ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dan peradilan agama juga tidak mencakup pula urusan pidana Islam seperti jinayah dan hudud. Selanjutnya yaitu tentang penerapan hukum Islam. Nah, dalam penerapan hukum Islam ini terdapat dua aspek, yaitu yang pertama melalui infrastruktur sosial dan yang kedua yaitu melalui suprastruktur sosial. Yang pertama yaitu melalui infrastruktur sosial. Yang dimaksud itu adalah penerapan hukum Islam melalui upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa adanya campur tangan sang penguasa atau pemerintah. Dan yang kedua yaitu tentang melalui suprastruktur sosial. Penerapan hukum Islam melalui perangkat yang datangnya bukan dari dalam masyarakat itu sendiri, tetapi dari pihak yang lebih tinggi daripadanya, yaitu penguasa. Selanjutnya, yaitu hubungan hukum Islam dengan peranata sosial dan organisasi sosial. Di sini disebutkan bahwa hukum Islam itu adalah peraturan tentang tingkah laku manusia yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul. Nah, hukum Islam itu kaya akan dimensi, dan dimensi itu terus berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin persoalan dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah tentang hukum Islam dan peranata sosial. Hukum Islam dan peranata sosial. Nah, di sini dijelaskan hukum Islam itu mencangkup dimensi yang bervariasi dan mengalami internalisasi ke dalam berbagai peranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Nah, peranata sosial dapat dilihat dari sudut pandang yaitu yang pertama, peranata sosial itu merupakan aktualisasi hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial yang berpola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan ini terjadi adaptasi dan kodifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal atau dengan perkataan lain. Nah, yang kedua, peranata-peranata ini merupakan perwujudan interaksi sosial dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan nilai dan kaidah yang dianut oleh mereka. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang hukum Islam dan organisasi sosial. Hukum Islam dan era globalisasi sering dipersepsikan atau sering dikenal dua hal yang sangat berbeda. Bahkan sering dikatakan saling bertentangan. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat atau tidak mungkin mengalami perubahan karena itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Islam bukan suatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. Maka,
Hukum Islam itu mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi. Karena itu, telah mengalami perkembangan pemikiran melalui ijtihad. Hukum Islam itu tanpa pengembangan akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi sesuatu yang bergerak. Maka, diperlukan usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.